Apa terlihat di Sudah tampil ya? Sudah tampil ya? Ya. Oke, baik. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk bagaimana caranya untuk mengupload laporan akhir tutorial online. Jadi silahkan Bapak dan Ibu mengakses halaman tutorial ut.ac.id. Nah, pada di halaman tutorial ut.ac.id ini nanti bagi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun, nanti mohon diharapkan untuk aktifasi terlebih dahulu. Jadi ada tombol aktifasi di sini. Nah, nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, akun ini hanya dibuat bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum pernah mengakses laman tutorial. Jika yang sudah mempunyai akun laman tutorial, bisa langsung saja login. Di sini saya praktikan, masukkan nanti ID tutor Bapak Ibu. Lalu ini nanti pastikan email yang dimasukkan adalah email yang valid ya, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan reset password. Lalu masukkan tanggal lahir Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sini sudah akan langsung muncul informasi untuk hak aksesnya. Sudah ada username dan passwordnya. Nanti silahkan Bapak dan Ibu catat saja. Nanti ketika sudah langsung klik OK. Akan diarahkan langsung ke loginnya. Masukkan username atau ID tutornya ya, Bapak Ibu. Nah, di halaman depan dashboard Bapak Ibu sudah ada keterangan untuk batas upload laporan untuk tutor tuton dan praton, untuk batas upload laporan tutor tuton karil, dan batas upload laporan tutor tuton PTS. Nah, mohon Bapak dan Ibu mengingat dapat melampirkan atau mengupload laporan Bapak dan Ibu sebelum tanggal tersebut. Ya, untuk mengupload laporan, Bapak dan Ibu bisa mengklik menu di sebelah kiri upload laporan. Nah, jika Bapak dan Ibu sebelumnya belum melakukan pembaharuan data, di sini ada notifikasi silahkan update data Bapak dan Ibu terlebih dahulu pada menu update data. Nah, di sini diperlukan sebagai pemutahiran data pribadi Bapak dan Ibu. Dan ini jika Bapak dan Ibu memasukkan datanya, rekeningnya berapa, alamatnya di mana, lalu jika Bapak dan Ibu sudah melengkapi semuanya, silahkan di menu klik update. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah memperbaharui data Bapak dan Ibu, bisa langsung melakukan upload laporan. Saya akan masukkan. Di sini ada menu upload laporan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada format laporan yang tersedia. Bapak dan Ibu tinggal bisa melihatnya. Di sini ada format laporan tuton, ada format laporan pembimbingan karil, dan format laporan pelaksanaan tutorial PTS. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengunduhnya terlebih dahulu, baru nanti bisa melakukan penguploadan laporan. Nah, di sini sudah tersedia Bapak dan Ibu kelasnya masing-masing yang sesuai berdasarkan kelas yang Bapak dan Ibu mampu. Dan di sini jika Bapak dan Ibu ingin melakukan upload laporan, tinggal diklik upload. Lalu dipilih yang file laporannya. Untuk laporannya yang disarankan adalah tipe filenya PDF dengan tipe kurang lebih dari 10 MB. Jika sudah dipilih, diklik submit. Nah, nanti file yang sudah diunggah oleh Bapak dan Ibu sudah
tersimpan di sini. Jika Bapak dan Ibu ingin melihat filenya, bisa dilihat di klik lihat file. Nanti akan terlihat file hasilnya di sini ya, hasil bahannya. Namun jika Bapak dan Ibu ingin mengubah upload laporannya, bisa diklik yang edit, lalu diubah. Ingin jika Bapak dan Ibu ingin merubah laporannya, bisa diklik submit lagi. Nanti bisa dilihat kembali apakah laporan file Bapak dan Ibu yang tadi sudah diubah, apakah jadi filenya sudah berubah. Dan itu adalah tata cara Bapak dan Ibu untuk mengunggah laporan. Mungkin akan saya kembalikan lagi ke Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Retno terkait simulasi laporan. Baik, Bapak Ibu, laporan ini diunggah oleh Bapak Ibu itu di akhir tutorial ya, dengan syarat Bapak Ibu sudah tidak ada tagihan tentang diskusi, tentang penilaian tugas, tidak ada tagihan. Jadi Bapak Ibu betul-betul clear baru bisa mengunggah laporan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu memberikan, dan Mbak Retno ya sudah memberikan kepada kita semua cara-cara teknis terkait dengan operasional e-learning.go.ac.id. Bapak Ibu, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta pada peninggalan hari ini. Mohon izin saya akan share screen ya. Nanti mungkin Pak Kartono atau Pak Wahyu bisa membantu untuk menjawab. Yang pertama, beberapa peserta mengeluhkan belum mendapatkan ID tutor. Kemudian ini dua belum gitu ya, belum mendapatkan kelas e-learning. Nah, ini seperti apa, Bapak Ibu? Iya, mungkin saya coba jawab, Pak Kartono izin jawab terkait memperoleh ID tutor. Itu fakultas, yang beberapa fakultas sudah ada yang mengirim surat tugasnya, dan beberapa fakultas juga belum ada yang belum mengirim ID tutor tersebut. Memang mungkin sedang proses ya, karena memang banyak sekali beberapa fakultas seperti FHISIP dan FE itu memang belum selesai izin kelasnya. Jadi masih memungkinkan beberapa hari ini untuk mengirimkan ID tutornya. Nah, namun apabila Bapak Ibu ingin melihat ID tutor Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa melihat yang tadi saya sampaikan di halaman tutorial.ut.ac.id. Kemudian ada garis miring cek ID tutor. Nah, itu ada Bapak Ibu bisa melihat ID tutor Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mendapatkan surat resmi dari program studi seperti itu dia. Baik. Kemudian belum mendapatkan kelas e-learning, berarti masih proses ya Pak Wahyu ya? Kemungkinan masih proses, Bu. Iya. Mungkin saya ingin menambahkan khusus untuk peserta pelatihan tahun ini, kebijakan pelatihan tahun ini agak berbeda dari tahun yang sebelumnya, di mana Bapak Ibu yang sudah lulus pelatihan pada tahun ini belum tentu, yaitu tahun baru ya ini ya, mendapatkan kelas tutorial online. Kenapa? Karena semua bergantung pada kebutuhan dan kebijakan setiap prodi. Jadi nanti mohon ditunggu ya pengumuman dari prodi atau fakultas masing-masing, mungkin melalui email, mungkin melalui WA atau Telegram ya. Jadi mohon ditunggu saja. Dan mohon bersabar khusus Bapak Ibu yang baru ya, baru bergabung. Kemudian akses atau download RBV ya. Jadi kalau RBV itu kan tidak dapat di download ya Pak Wahyu ya.
dia hanya bisa dibaca gitu. Aksesnya sudah ada, silakan dibuka di pustaka.tutor.ac.id. Di situ ada akses yang bisa dibuka oleh para tutor ya, ada akunnya bisa dibuka, silahkan. Kemudian yang keempat, sudah mengingatkan mahasiswa yang tidak aktif melalui email dan message tapi tidak ada respon. Ini bagaimana Pak Kartono mungkin? Pak Kartono masih bergabung? Oh, sepertinya sedang tidak bersama kita ya. Jadi silakan tetap secara rutin diingatkan Bapak Ibu. Memang beberapa karakter mahasiswa UT itu retensinya tidak selalu baik ya. Artinya kadang ada saja yang sekian persen yang tidak melakukan aplikasi tutor ya, jadi tutor ya, jadi masuk tapi hanya partisipasi saja tapi tidak pernah mengerjakan diskusi dan tugas ya. Kemudian apakah tutor mendapatkan modul jika mata kuliah yang diampur berbeda ya, nanti akan dikelola dan dikoordinir oleh prodi masing-masing, jadi silahkan ditunggu, nanti akan diambil dari datanya, akan dikelola oleh prodi dan akan dikirimkan modul sesuai dengan modul ampuan mata kuliah pada semester yang berjalan. Kemudian jika mahasiswa minta nomor HP, nah ini boleh nggak Bapak Ibu? Sepengalaman saya ya Bapak Ibu ya, mahasiswa itu memang kadang meminta nomor HP. Kami menyerahkan kepada Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk men-share nomor HP, silahkan ya. Tapi memang itu di luar komunikasi dengan WA HP, itu di luar penilaian. Artinya semua mekanisme pembelajaran itu melalui e-learning ya, termasuk Zoom. Nah, untuk mata kuliah di luar karir memang tidak diwajibkan Zoom. Tapi jika Bapak Ibu memang berkenan untuk memberikan tambahan, kami tidak akan melarang, hanya saja memang pasti tidak mudah untuk menyamakan waktu ya. Jadi hanya untuk karir saja memang Zoom itu wajib ya melalui Teams nantinya. Kemudian untuk mata kuliah karir nanti mohon ditunggu ya untuk pemberitahuan selanjutnya, apakah nanti akan ada kebijakan baru dan teknis terkait karir nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari UT. Kemudian terkait tutor, ini mungkin Pak Wahyu bisa menjawab Pak Wahyu. Ada tutor yang hitsnya sangat tinggi, ada yang rendah, dan bagaimana ini? Apakah ini menjadi salah satu indikator penilaian kinerja tutor? Iya, baik Bu Nadia terkait hit ya. Jadi beberapa tutor memang ada yang istilahnya menggunakan tools tertentu ya untuk meningkatkan hit. Tapi kami juga bisa mendeteksi siapa saja beberapa tutor yang memang tidak relevan dengan kegiatannya. Misalkan baru kegiatan 1 hitnya ada di atas 10.000 dan lain-lain, kami juga bisa melihat. Kami juga bisa biasanya kalau seperti itu dilihat lagi kembali, dilihat oleh para prodi, oh ternyata ini tidak sesungguhnya hitnya itu hit buatan, itu bisa juga dilakukan. Kami juga bisa mendeteksi itu. Nah, indikator hit juga masih dalam artian selain hit kami juga indikator penilaiannya mungkin dari program sendiri, dari keaktifannya, dari misalkan dalam satu kegiatan tutorial itu hanya aktif di sesi 1 dan sesi ke-8. Nah, itu juga bisa terlihat. Nanti akan prodi akan menilai. Selain itu ada dari mahasiswanya. Biasanya mahasiswa yang di sesi ke-7 itu ada penilaian terhadap tutor ya, kuesioner terhadap tutor. Nah, itu mahasiswa juga menilai, itu juga menjadi bagian indikator penilaian kinerja Bapak Ibu seperti itu. Ya. Mungkin yang penting tutor itu harus menilai dan memberikan respon terhadap semua diskusi dan tugas ya Pak ya. Ya, betul. Nanti secara otomatis hitsnya juga akan naik gitu ya. Jadi nggak usah terlalu risau terhadap tutor yang mungkin hitsnya kok tinggi banget ya. Biarin saja, yang jelas kita secara kualitatif kita sudah menjalankan tugas ya. Kemudian ini pertanyaan menarik ya, ternyata ada mata kuliah yang sifatnya
pengembangan di mana mata kuliah dasarnya sepertinya belum begitu pemahaman terhadap mata kuliah dasarnya belum begitu tuntas begitu ya, sehingga menghambat pembelajaran. Mungkin tutor bisa memberikan saran kepada mahasiswa yang untuk membaca secara lebih lanjut bahan bacaan terkait dengan mata kuliah yang sifatnya dasar, sehingga dia nanti bisa menjawab dan merespon diskusi sesuai dengan harapan ya. Jadi tutor bisa saja memberikan masukan supaya mahasiswa kembali membaca modul mata kuliah ABC atau bahan-bahan bacaan yang relevan yang dibutuhkan. Nah ini pertanyaan selanjutnya, ada mahasiswa yang terlambat ya, terlambat mengunggah jawaban tugas maupun diskusi. Nah ini memang perlu Bapak Ibu perlu untuk secara rutin ya mengecek, kadang begini, mahasiswa ada yang masih bisa ya Pak Wahyu ya, meskipun secara sistem sudah ditutup, tapi kadang ada memang 1-2 mahasiswa yang masuk di last minute gitu ya, misalkan kita sudah masuk di sesi ke-5 tapi masih ada mahasiswa yang bisa masuk di 2 dan silahkan Bapak Ibu secara berkala rutin untuk mengecek gitu, karena nanti sesi-sesi yang terlewat itu yang belum dinilai dan dinilai terutama itu nanti akan menjadi tagihan Bapak Ibu, jadi akan laporan tetap ada bahwa Bapak Ibu belum memberikan penilaian gitu. Jadi silakan secara rutin disisir ya gitu. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya, nah ini mahasiswa beralasan belum mendapatkan BMP. Nah ini mungkin nanti bisa ditanyakan kepada prodi ya. Kami sudah secara rutin itu UT mengirimkan BMP ya kepada para mahasiswa, dan sebenarnya mahasiswa juga bisa mengakses BAD maupun RBV. Jadi artinya belajar mandiri itu tidak terhalang ya. Ada banyak media, kanal yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ditekankan ya, mungkin bisa disarankan kepada mahasiswa untuk membaca. Mungkin satu lain hal, kadang memang ada mahasiswa yang BMP yang datang terlambat karena mungkin yang bersangkutan tinggalnya cukup jauh dari ibu kota provinsi, susah diakses atau alamatnya tidak valid sehingga BMP-nya balik ya, bisa jadi seperti itu. Kendala-kendala teknis kadang ada saja gitu ya. Jadi mahasiswa mungkin bisa diarahkan untuk membaca RPV maupun membaca BAD ya, belajar digital, atau membaca materi-materi yang sudah tersedia di e-learning, karena materi di learning itu diambil dan disarikan dari BMP. Nah, jadi mahasiswa tidak ada alasan untuk tidak belajar. Kemudian mahasiswa yang terlambat menjawab diskusi tugas, apakah tetap dinilai? Tentu harus dinilai Bapak Ibu ya, karena kalau tidak ini akan menjadi tagihan yang berjalan setiap saat sampai sesi ke-8, bahkan sampai selesai sesi ke-8. Kemudian mahasiswa menggunakan ChatGPT ini ya, artificial intelligence, gimana Pak Wahyu nih? OpenAI biasanya ya, sering sekali terutama mahasiswa bukan hanya sosial, mungkin ya di eksak juga mungkin terjadi karena perkembangan dunia kita yang semakin cepat gitu ya, banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya untuk mahasiswa mendapatkan jawaban dengan mudah. Bagaimana solusinya Pak Wahid? Ya mungkin kan memang realitanya ya ChatGPT memang ada ya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa memperkirakan ya apakah jawaban itu dari mesin atau bukan. Jadi hampir sama sih, mirip-mirip ya. Jadi ya memang teknologi itu memang tersedia, tapi memang bukan hanya memudahkan, tapi bagaimana nanti Bapak Ibu kepada mahasiswa memberitahukan mahasiswa apa istilahnya yang menggunakan ChatGPT dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi kalau memang
karena teknologi memang nggak bisa dihindari ya, memang sudah ada. Ya, dari sistem juga belum bisa mendeteksi terhadap ChatGPT atau seperti itu. Iya, mungkin sedikit tips Bapak Ibu, tutor di YouTube itu sudah banyak ya tips and tricks bagaimana men-trace apakah jawaban itu menggunakan ChatGPT atau tidak. Itu ada, silahkan Bapak Ibu pelajari ya. Mungkin tidak cukup waktunya kalau disampaikan di sini. Silahkan Bapak Ibu pelajari cara men-trace dan memberikan menghindarkan dari hal seperti itu. Memang kalau mau Bapak Ibu bisa memberikan respon diskusinya dikembangkan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu menemukan hal demikian mungkin dapat dinilai dengan nilai minimal. Nah, untuk dapat nilai maksimal mahasiswa diberikan tantangan lebih, artinya respon diskusi Bapak Ibu menentukan untuk mahasiswa tersebut dapat diberikan nilai maksimal, maka ada respon diskusi yang jawab sifatnya pertanyaan yang itu untuk memperdalam lebih lanjut yang tidak ada di dalam ChatGPT itu. Jadi yang masih inline dengan pertanyaan atau pernyataan atau hal yang harus ditanggapi dalam forum diskusi. Kemudian copy paste. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Ini bagaimana Pak? Karena memang untuk aplikasi Turnitin ini belum dimungkinkan ada di setiap mata kuliah ya. Kami baru menyediakan di mata kuliah karir, sedangkan untuk non karir memang belum tersedia ya Pak Wahyu ya. Iya betul. Ini bisa dikodein bisa ya Pak ya. Di Google bisa kita pakai ya. Ya benar dia. Untuk yang Turnitin itu memang sudah tersedia, tapi memang belum ada kebijakan untuk digunakan di tutorial online yang ini ya. Hanya kemarin di Karir dan program pasca sarjana. Untuk yang tutorial online S1 dan diploma memang belum ada kebijakan untuk digunakan. Mungkin next selanjutnya mungkin akan ada kebijakan itu ya. Gitu. Ya. Jadi mungkin masih tahap pengembangan. Tapi ini bisa di-trace Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ini ya, ada banyak cara sebenarnya di googling itu. Google bisa ya apakah ini mendeteksi, dan kalau memang biasanya mahasiswa kecenderungannya meng-copy paste jawaban yang sudah ada dari jawaban yang sudah masuk sebelumnya. Nah, silakan ditegur, disampaikan dan diberikan nilai minimal. Ya, ini adalah kewenangan Bapak Ibu tutor ya. Kemudian tadi sudah ya nomor HP, kami tidak melarang tapi juga menyerahkan kepada tutor. Hanya saja memang semua record pembelajaran itu hanya ada di e-learning, tidak bisa melalui email, tidak bisa melalui panggilan WA, grup WA dan sebagainya ya. Jadi semua itu record untuk penilaian itu semua ada di e-learning. Begitu juga dengan media pembelajarannya ya. Kemudian untuk mata kuliah TAP Pak Wahyu, apakah ada perbedaan dengan mata kuliah non TAP? Jadi untuk saat ini untuk mata kuliah TAP dan non TAP itu sesinya sama dan komposisi penilaiannya sama ya, diskusi, terus tugas dan kehadiran itu sama, 8 sesi, dan mulainya juga sama kelihatannya itu di 10 April ya. Jadi sama persis, ada bedanya dengan mata kuliah yang tutorial online biasa seperti itu Bu Nadia. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Retno mau menambahkan atau Pak Kartono mungkin? Tidak, cukup Bu Nadia. Nah, Bapak Ibu, kami menerima pertanyaan juga terkait dengan jalur komunikasi ya antara tutor dengan fakultas atau prodi. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin yang baru ya, beberapa mungkin belum dimasukkan ke grup, mohon bersabar untuk masukkan grup ya, karena proses enroll kelas, izin kelas mungkin masih berlangsung, sehingga nanti selama seminggu ini kemungkinan teman-teman dari fakultas akan mengirimkan email atau mungkin undangan masuk ke Telegram atau WA ya. Jadi mohon bersabar, dan kami tekankan kembali khusus untuk pelatihan yang kemarin berjalan ya tahun 2023 tahap 1 2023, tidak semua teman-teman tutor yang dinyatakan lulus itu mendapatkan kelas. Semua bergantung pada kebutuhan masing-masing prodi. Bahkan mungkin bisa jadi teman-teman tutor yang di tahun sebelumnya juga mungkin bisa jadi kelasnya berkurang, atau mungkin
beberapa tidak dapat kelas, bisa jadi ya. Semua bergantung pada evaluasi setiap prodi. Untuk ini prodi yang lebih tahu ya. Untuk selanjutnya ya mungkin itu ya, beberapa pertanyaan sudah kami reply secara private ya, dan untuk yang sifatnya pertanyaan yang sifatnya similar ya banyak dan sama sudah dijawab sebelumnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:55, kami akan segera menutup agenda pada hari ini. Untuk presensi nanti akan kami share ya Bapak Ibu melalui announce, melalui pengumuman dan melalui tampilan. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan presensi di situ. Dan untuk kegiatan pada hari ini kami tidak menyediakan sertifikat ya, karena ini sifatnya penyegaran, jadi kita hanya merefresh apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan kontribusi Bapak Ibu tutor untuk ikut membantu memberikan layanan pembelajaran. Kami mohon nanti sebelum tanggal 10 mungkin Bapak Ibu dapat menyiapkan, mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kelas ya, mulai mencicil untuk video sapaan di awal ya, maupun video sapaan tiap sesi. Jadi nanti Bapak Ibu tidak tergesa-gesa gitu, bisa nanti mungkin dimasukkan di akun YouTube masing-masing sehingga lebih kualitasnya lebih baik ya daripada mungkin yang sifatnya per 2 menit itu yang masuk melalui video biasa. Jadi bisa di-embedkan di akun e-learning Bapak Ibu. Kami serahkan kembali kepada MC, kepada Ibu Widyasari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Bu Retno, dan Bu Nadia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber dan seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga dengan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link evaluasi melalui kolom Q&A. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.